Masya Allah, hari kedua di Madinah. Ini hotel kita nih, Hotel Maden. Barisan ketiga, ini Hotel Makarim. Nih, ketemunya di pintu 339. Sekarang jam setengah 5 kurang seperempat. Setelah jam azan pertama, ini kita mau sholat tahajud dulu. Oh, ini 3.30. Pintu 3.30. Sebelahnya pintu utama Masjid Nabawi. Deket banget. Kita lihat pintu mana. Udah full, di mana, Bu? Ya Allah. Gate 25, oke, Bu. Yang kemarin. Masya Allah. Kita kemarin kesini jam berapa ya, Bu? Jam setengah 4. Oh, kemarin kan emang kita ada ke situ kan ya, Bu ya? Iya, kan di sini udah full. Kan udah full. Iya. Pintu berapa itu yang full? 17. Ini kemarin kita zuhur ya. Pintu 17 udah full. Oh iya, zuhur ya ke situ ya. Asar ya. Iya. Asar kan kita agak mepet tuh. Yang ada anak bayi kemarin. Oh iya. Bayi kan asar. Maghrib kita di luar. Iya. Asik. 226. Ini pintu utamanya, pintu 329. Masya Allah, ramai banget. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025. Suasana pagi hari di Masjid Nabawi. Ibu, tiga enam, sorry 336. Ini pintu 337 itu deket sama Hotel Dar Al Taqwa. Ini Hotel Golden Tulip. Kita masuk ke sini. Pintu 25. Masya Allah, di pelataran juga udah ramai. Kita usahakan selama pintu masjid masih dibuka, kita harus sholat di dalam masjid. Masya Allah. Pintu 25 ya, Bu ya? Motif seperti karpet di Masjid Nabawi.
lepas sepatu dulu, lepas sendal dulu. Mana Bu? Depan masih kosong itu. Oh, depan boleh. Saya mau cari yang dekat Al-Quran. Iya, dekat minum. Sini. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Persiapan kita ke Masjid Kuba. Ini hari kedua kita di Madinah. Dari ini mau ke Masjid Kuba sama ke Jabal Uhud di Madinah. Ke Jabal Uhud apa Jabal Uhud? Uhud ke Jabal Uhud. Ke Jabal Uhud. Ayo. Jadi kira-kira kita 20 menit dari Madinah ke Masjid Kuba. Kira-kira kita sampai di Madinah lagi nanti pas sholat zuhur. Dari negara haji kirain siapa sama jamaah. Duit oh. 100 Prabowo. Prabowo bisa, Jokowi bisa. Mau kemana Pak? Mau ke Arab. Lagi mah punjul bisa. Ke Masjid Kuba. Kita hari Selasa ya. Harinya nggak dapat, tapi amalannya dapat sunnah insya Allah. Jadi barang siapa orang yang kemudian memiliki wudhu, berangkat dari rumahnya menuju ke Masjid Kuba, lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini
bermakna bisa tahiyatul masjid, bisa sholat syukur wudu, bisa apa saja yang 2 rakaat ya. Jadi masuk semua di situ. Maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Nah, jadi sebelum umroh kita sudah mendapatkan pahala. Jadi masya Allah ini keutamaan. Makanya kita diminta pagi-pagi karena selepas dari Kuba, kalau nanti batal wudu nggak masalah ya. Lanjut kita akan ke kebun kurma atau nanti kebun kurma dapat ukur dulu Mas. Mari. Kemana? Oh Mazroah ya udah. Dari Kuba kita ke kebun dulu ya, sebutnya Mazroah ya. Jadi dari situ di Kuba kita punya waktu sekitar 30 menit. Jadi masuk sholat 2 rakaat, bisa tahiyatul masjid, langsung duha ya. Dua bisa dua ya, cukup. Jangan sampai 8 apalagi itikaf di Masjid Kuba aja. Soleh sekali ini ya, dari orang dibutuhkan 30 menit sampai bermalam-malam gitu. Berlindung dari sihir, makan kurma pagi hari dan makan kurma ajwa sore hari. Maka dari pagi sampai maghrib kekuatan kurmanya bisa menjaga kita dari sihir. Maghrib ke subuh kekuatan kurmanya akan kita menjaga kita dari sihir, begitu ya. Ya kan atas ya. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita doa lagi. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula. Wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Bismillahi. Majreha. Wa mursaha. Inna rabbi. La ghafurur rahim. Ini begitu Rasulullah datang Iya, dari sana. Mekah hijrah, datang ke sini itu langsung membangun paling tidak ada masa sekian hari setelah Masjid Kuba. Yang menariknya Masjid Kuba itu dalam sirah disebutkan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ya Al-Khalil itu mendirikan Masjidil Haram. Maka Rasul karena inilah masjid yang pertama di Masjid Kuba ini usia beliau sekitar 55 tahun, 56 beda-beda tipis lah ya. Nah setahun lagi. Nah jadi kalau orang Indonesia ini masa pensiun, tapi Rasulullah SAW kemudian tidak melepas ya. Sebelah kiri Bapak sekalian ini masih Imam Bukhari ya. Masjid Imam Bukhari. Masjid Bukhari. Masjid Imam Bukhari. Karena beliau ahli Madinah ya. Siapa Imam Bukhari? Adalah perawi hadis ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini ya. Tapi karena dekat Masjid Nabawi jarang dibuka ya. Jadi sekali waktu saja. Biasanya Ramadan ya atau hari panas ya. Baru musola-musola masih terdekat baru dibuka. Nah ini nih Bu, ini pembangunan ini. Nah ini lokasi belakang ya. Jadi masya Allah pembangunannya Masih luar biasa dan ada jalan ke bawah itu ya. Ada jalan ke bawah bisa tembus seberang sana. Nah, ini lokasinya ya. Jadi masya Allah. Kalau Madinah itu tanahnya datar ya. Jadi kalaupun perbukitan lebih mudah. Gunung-gunung yang ada ini gunung Uhud semuanya ya. Jabal Uhud jadi menyatu semuanya. Jadi kota Madinah ini bukan kota besar ya, Madinahnya ya lebih luasnya. Dulu kota Madinah luasnya seluas Masjid Nabawi sekarang dulu ya. Ya, jadi masjid di zaman dulu, zaman Rasulullah SAW datang ke sini itu adalah rumah Nabi dan masjid yang disebut Raudhah. Itu masjid pertamanya. Jadi Raudhah disebutnya, taman surga. Nah, lalu berkembang ya. Jadi di tahun 1 Hijriah itu ada 2 masjid yang dibangun. Pertama Masjid Kuba, yang kedua Masjid Nabawi. Ya, jadi masya Allah itu yang kemudian kita mendapatkan sunnah yang luar biasa, pahala yang berlipat. Jadi kalau di Masjid Kuba pahalanya itu ya yang kita dapatkan. Dan menarik di sejarahnya di surah dijelaskan saat Masjid Kuba berdiri kaum Yahudi, jadi saat itu Rasulullah SAW ya ketika Fathu Mekah, jadi sudah selepas masjid ini dibangun, Madinah sudah dibangun dengan baik, lalu kemudian Rasulullah SAW di tahun 12 Hijriah selama di sana, rupanya di sini ada orang Yahudi kaya itu tidak mau kalah dengan Masjid Kuba. Lalu dia membangun masjid yang lebih bagus daripada Masjid Kuba. Dari luar nampak masjid, tapi di dalam ternyata ada istilahnya api menyala-nyala ya. Jadi Yahudi ini menyembah api ya saat itu. Dia membungkus luarnya masjid bagus. Maka Allah mengingatkan Rasulullah SAW ketika kemudian kembali dari Fathu Mekah bahwa ada masjid Diror namanya ya, masjid yang dibangun tapi tidak ada pengikutnya. Nah, jadi hati-hati bapak-bapak kalau mau bangun masjid, tetangga sebelah ada masjid atau enggak, jangan sekedar dibangun. Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung membangun sendiri dalam riwayat dalam hadis sebutkan. Nah, sudahlah kami saja yang membangun masjid ini. Rasulullah SAW diminta untuk istirahat. Apa jawaban Allah SAW di hijrah itu? Mereka menunggu banget, menceritakan ya tilwada
Rasulullah sebelum Masjid Kuba ini dibangun, Masjid Nabawi dibangun, semua kaum muslimin saat itu, termasuk siapakah itu yang tempatnya akhirnya? Ada yang tahu? Yang tahu boleh turun duluan. Siapa yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Raja Junad. Hisham. Tuh Pak Hisham di sini ada. Pak Hashim ya. Ayyub Al-Ansari. Ya sahabat Ayyub Al-Ansari rumahnya ditempati dengan Rasulullah SAW. Jadi Masjid Kuba dibangun setelah 14 hari Rasulullah tinggal di Madinah untuk tidur di atas Rasulullah SAW. Namun yang terjadi sempat bocor ya. Oh maklum sekali luar biasa. Dan Ayyub Al-Ansari itulah yang kemudian seorang sahabat yang mendapat doa luar biasa di Rasulullah SAW. Ya berkahnya terbukti sahabat Ayyub Al-Ansari wafatnya bukan di Madinah. Di mana? Insya Allah itu berkah usianya. Ya. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW. Jadi nanti perhatikan begitu sampai di Kuba, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan bisnya ya. Nah stikernya lupa nggak dibawa. Tadi bilang stiker. Bukan ini bis, padahal banyak stikernya. Iya. Enggak, kodenya aja. Kode bis. Udah nggak ada, langsung dihancurin sama kaum muslimin. Ya. Itu perintah Allah langsung. Jadi diperangi Yahudi itu mestinya langsung hancur. Ya. Ya karena di area Kuba sudah ada taman, ada kafe dan sebagainya. Memang kalau malam hari ke situ gue enak tenan ya. Bagi yang suka kopi tadi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya, masya Allah. Kita akhirnya bisa sholat di sini ya. Masjid Kuba. Masjid yang pertama sebelah kiri, dibangun kanan, oleh Nabi kiri bapak-bapak ya. Muhammad. Seperti inilah kebun kurma. Itu mazra'ahnya ada di situ. Ya. Tapi bukan yang di sini. Terserah nanti Mas Arif kan lewat. Setengah lama udah ramai banget karena ngejar sarapan. Kita nikmati setiap perjalanan. Seperti inilah macetnya untuk umroh. Haji lebih macet lagi. Jadi siapa tahu macet seperti ini supaya kita diundang haji nanti. Amin. Ya. Bulis ada yang nanya nih bapak-bapak, saya nggak akan sebutkan. Beda nama tadi. Beda nama dulunya. Karena mereka lebih dulu menyambut Islam. Walaupun Rasulullah SAW ada di Mekah, tapi Rasulullah SAW tidak disukai, ya. Jadi makanya harus hijrah. Begitu datang ke sini Rasulullah sudah ditunggu banget. Walaupun di sini di Madinah orang Yahudi yang pertama kali, ya. Madinah ini lebih maju dibanding Mekah di saat itu, ya. Karena banyak pedagang dari Yahudi, dari Yaman. Jadi yang memajukan kota Madinah saat itu adalah orang-orang Yaman, ya. Keturunan dari Yaman, Yahudi, mereka hijrah. Jadi sama seperti Mekah dulu belum ada. Nah itu kan yang pertama kali datang ke sana adalah keturunan Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sini keturunan yang dalam sejarah disebutkan. Nah orang Yaman ini orang-orang yang kemudian berdagang bertarung dengan orang Yahudi. Jadi sudah ini banget sudah maju di sini ya dibanding Mekah gitu ya. Makanya kalau perdagangan ahli Mekah pasti akan melewati Madinah terus baru ke Yaman. Nah, karena pusat perdagangan ada di kota Yaman. Ya. Berhenti kafe. Camper van. Mobilnya nih. Ini pintu untuk jamaah laki-laki. Nih, masuk jamaah laki-laki masuk sini. Kita yang perempuan lewat sini atas. Oh, Abu 5 ayo. Ini ya. Sini. Kira bilang ya. Sini aja. Terus sini.
Sampai di kebun kurma, salah satu tujuan atau tempat yang biasanya dikunjungi oleh jamaah umroh di Madinah. Belanja dulu, belanja kurma. Aju. Ayo beli apa? Ayo mau beli apa? Belum. Saya tidak bawa uang. Ah, kenapa tidak bawa uang? Uang istri saya Mungkin semua. uang Anda di istrinya. Iya. Ayo Pak, diborong Pak. Iya teh, tina 45 35 Pak Haji Mak. 35 real. Jauh-jauh ke Arab ketemu uang Indonesia. Coklat Dubai. Apa ini? خمسة ونص. Berapa itu, Bu? 50 real boleh habis. Habisnya 50. Kalau ini 50 real juga nggak apa-apa. Dicampur semuanya. Namun tidak turun ya. Yang turun nanti di Jabal Uhud aja. Walaupun sudah hanas-hanas, tapi insya Allah lah ya. Kita ngejar sunnah, jadi kita akan turun mendekati Jabal Uhud ya. Coba angkat tangan kanannya. Ada yang sudah nggak kuat angkat tangan kanan karena matanya tertutup. Nanti kalau saya bilang angkat tangan kanan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian angkat tangan kiri ya. Ya. Oke. Kalau saya bilang angkat tangan kiri, bapak-bapak angkat tangan kanan. Jadi kalau saya bilang angkat tangan kanan, bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangan kiri. Kalau saya bilang angkat tangan kiri, bapak-ibu angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Suruh siapa? Suruh siapa? Modal Anis ya, modal. Ini sekarang kiblatnya sudah dibangun jalan seberangnya ya, jadi nggak kelihatan sebelah kiri posisinya. Bapak Ibu itu mesti kiblatain. Kenapa namanya kiblatain? Kiblatain ini pada saat Rasulullah SAW para sahabat menengok salah seorang sahabat yang sakit dari Bani Salamah di surat itu jadi lupa Al-Baqarah kalau 114 Rasulullah SAW itu berdoa karena waktu itu arah kiblatnya menuju ke Baitul Maqdis. Sementara di Madinah dakwah ke orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ngapain ikut kamu, kata orang Yahudi. Kiblatnya juga sama, Baitul Maqdis katanya. Gitu. Pada saat waktu duhur sholat di sini, karena masuk duhur nengok Bani Salamah ya, sahabat, nah, tiba-tiba turun ayat ini supaya ya, jadi sahabatnya balik ke kanan. Jadi lagi biasa ya, dan di sini menguji iman para sahabat kembali.
ya ke Masjidil Haram, maka kiblat yang diarah. Dia sholat pertama ke Baitul Maqdis, sholat ke bawah ya. Tempatnya masih ada, tapi 2000 kesini akhirnya ditutup. Tapi nggak ditutup aja Ustaz, maksudnya nggak dirobohkan atau nggak ditutup? Enggak, mihrabnya saja. Mihrabnya ditutup. Dulunya masih ada untuk sejarah, tapi selanjutnya ditutup. Ya, udah kehabisan bekal, udah kedinginan, ya musim dingin ya, dia sudah habis semua mereka. Dan akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada posko-posko, tapi didengar oleh Rasulullah SAW. Maklah dari tim, siapa tahu kawasan mereka lebih luas dari kita, ya. Ya kan pasti punya waktu tersendiri kadang ya, punya kecenderungan dan sebagainya yang bagus. Nah itulah perang Khandaq, dan kita akan masuki Uhud ya. Nah di depan sudah Uhud, itu yang banyak orang berdiri sebelah kiri ya, arah Jarum jam 11 itu Jabal Rumat. Hari tertentu Rasulullah kesini ya, karena di sini juga ada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari mana ya? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Sekarang hari kedua di Madinah. Hari ketiga di Madinah. Hari pertama perjalanan sampai malam. Kedua kali kita di Nabawi. Hari ketiga kita tur di sekitar Madinah. Ramai sekali. Banyak burung. Burungnya banyak sekali. Sahabat dah start goyang, tengok Nabi tak nampak. Tengok pun nampak. Mesti dia ada satu tempoh macam 1 jam, 2 jam. Sampai satu pasang kata, Nabi ada satu kan? Abang betul pula, baru yang lain semangat dia. Inna wa inna insyaallah la ilaha as'alullah ana walakumul afiyah. Ada yang dah terpasang kata Nabi tak nampak. Masa tu mungkin dalam sejam ke kan dengan 3 musuh tu tak pasang tak pernah. Kita dah lepas sejam 2 jam. Di dalamnya ramai yang start tewas. Lepas tu ramai yang start macam putuk yang rasa yang Nabi dah tak nampak. Yang kedua ingat yang penting lagi nampak seorang lagi ada lagi aku ada sini kan nama ni baru main nak semangat kan mesti ada satu tempoh yang dianggarkan contoh tak tahu dalam Abang selalu cerita. Besok dia selalu cerita. Sembanglah dua orang kan. Bila dah sampai sini. bila kita narrow down Assalamualaikum. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Wa Asada Rasulillah. Wassalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Ya Muslim. Ya Qaidah. Ya Toida. Al-Mukhtar. Yaman. Yang bata. Wadamai. Ala rimai. Hatta. Tagul yakin. Wassalamualaikum. Ya syuhada Uhud.
Yuk, mau. Ada beri Niki. Ada tanya ini. Masa terbaik. Ibu geser dikit. Jalan-jalan sore. Bilang sholat maghrib kita jalan-jalan. Enak banget ya. Antriannya sepanjang ini. Ya Allah. أهلا وسهلا حياكم تفضلوا حياكم. Antri panjang banget. Nggak mau ditungguin. Enggak ah, kita gagalkan aja. Next time aja. Kita ke Kiva aja. Ayo jalan-jalan ke Kiva. Tuh panjang banget antriannya. Sorry apa nonton? Dan coffee yang terkenal di antri juga. Nah. Makan apa Pak? Minum apa Pak? Coklat. Kiva. Oke. Kalau udah tadi dibeliin ayah Juju Barnes. Ini yang Spanish latte. Ayo, waktunya kita sholat. Nggak boleh itu ya, nggak boleh buka gitu ya.